Harusnya, ya udah. Oke, misal contoh ya teman-teman ya, ini diberikan pernyataan gitu ya. Bumi berbentuk bulat, itu adalah suatu pernyataan ya. Nah, bentuk ingkarannya itu nanti tinggal menambahkan kata tidak ya. Tinggal menambahkan kata tidak is gini ya. Kata tidak kata tidak sebelum kata kerja ataupun kata sifat. Oke. Sebelum kata kerja ataupun kata sifat. Nah, ini kan eh, kata sifatnya kan di situ ya berbentuk bulat itu kan. Nah, itu kata tidaknya diberikan sebelumnya gitu ya. Itu kalau misal pernyataannya tidak mengandung kata tidak. Nah, kalau misal di pernyataannya diberikan kata tidak atau kata bukan, itu nanti kata tidak atau bukan itu untuk bentuk ingkarannya akan dihilangkan. Nah, di sini kan hilang, nggak ada ya. Nah, awalnya kan di sini ya hilang. Nah, gitu doang kalau misal lingkaran itu sebenarnya. Tinggal menambahkan atau menghilangkan. Kalau misal nggak ada kata tidak sama bukan ya berarti nanti ditambahkan. Kalau misal ada kata bukan atau tidak ya berarti nanti tinggal dihilangkan. Oke, sesimpel itu. Dan penempatannya adalah sebelum kata kerja ataupun kata sifat. Oke, itu toh. Nah, kemudian ini oh kelewat ya, makanya kok langsung ke situ. Lanjut adalah disjungsi. Disjungsi nanti akan ini sama konjungsi ya, nanti mirip-mirip sama yang konjungsi. Kita ke disjungsi dulu. Disjungsi itu sebenarnya kata hubung ya, di mana nanti kata hubung yang kita gunakan adalah atau. Nah, yang disimbolkan dengan seperti ini. Oke. Nah, ini misal contohnya adalah ada dua objek gitu ya. Sorry, yang satu tadi namanya apa? Yang satu tadi. Yang satu maksudnya? Ya udah kayak ini. Ini disjungsi sama konjungsi. Gitu ya maksudnya ya? Atau yang mana? Oke, 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 oke. Oke ya, disjungsi sama konjungsi. Nah ini contohnya adalah apa namanya? Oh, ini pernyataan tadi ya, yang masih ini paling ingkaran tadi yang eh, penting. Yang pernyataan ini cuman ya pernyataan teman-teman udah tahu lah ya. Kita lanjut ya disjungsi ya. Disjungsi itu jadi kayak awalnya itu terbentuk dari dua kalimat gitu ya. Yang mana subjeknya itu sama. Ini Sylvie sama Sylvie. Sylvie pandai bermain piano, Sylvie pandai bermain biola. Kalau misalnya kita ingin membuat sebuah kalimat disjungsi, berarti nanti Sylvie pandai bermain piano atau biola. Jadi hanya seperti ini aja. Jadi dia menandakan kalau misal kalimat yang dibangun seperti ini, dia pandai bermain piano atau biola aja gitu. Enggak keduanya, tapi salah satu aja. Yang disimbolkan dengan seperti ini. Oke, itu adalah disjungsi. Nah, disjungsi itu sebuah sama halnya dengan kalimat pernyataan gitu. Jadi, apapun kalimat pernyataannya nanti bisa apa namanya? Bisa dibangun nge-freeze. Bisa dibangun untuk konjungsinya atau negasi konjungsi, sorry. Negasi atau ingkarannya. Nah, negasi atau ingkaran dari sebuah disjungsi itu nanti ini sama ya, tetap dilambangkan dengan tilde dan ini kan tadi kan untuk penyimbolan dari disjungsi ya. Dan bentuk ini itu akan ekuivalen dengan bentuk yang seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti lambang tildenya itu nanti ditaruh di masing-masing pernyataan. Dan ininya eh, kata hubungnya itu berubah gitu ya. Tadi kan kayak bentuk V, ya kan? Sekarang kayak V kebalik gitu. Nah, itu yang awalnya atau menjadi dan, gitu ya, menjadi dan. Contohnya yang gini tadi. Tadi kan pernyataannya seperti ini ya, Sylvie pandai bermain piano atau biola. Nah, ingat ya, negasi itu nanti kalau misalnya nggak ada kata tidak atau bukan, berarti nanti kita menambahkan kata tidak atau bukan. Oke, berarti nanti ini Sylvie tidak pandai, ini kan kata sifat ya, pandai bermain piano dan biola. Jadi ini menandakan bahwa Sylvie itu tidak pandai bermain keduanya, baik piano ataupun biola. Itu adalah bentuk negasinya. Oke, jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya bentuk
disjungsinya menyatakan tadi seperti ini, Silvi pandai bermain piano atau biola yang menyatakan salah satu aja kelebihannya, nanti teman-teman mikirnya kalau misalnya untuk bentuk ingkaran atau negasinya nanti malah mikirnya pandai keduanya. Itu enggak ya, enggak pandai keduanya. Tapi nanti jadinya itu enggak pandai keduanya, gitu ya. Tidak pandai keduanya. Ini adalah bentuk dari ingkaran dari disjungsi. Karena di sini tuh sering kebalik-balik teman-teman. Karena mikirnya kalau misal pandai salah satu berarti nanti untuk ingkaran atau negasinya itu pandai keduanya enggak. Tapi malah enggak pandai keduanya. Oke ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini sebenarnya kebalikan dari disjungsi gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya. Kalau misal tadi kan atau ya untuk yang disjungsi kita menggunakan dan gitu ya. Sementara kata dan ini tadi digunakan untuk bentuk ingkaran dari disjungsi gitu. Jadi ini ada hubungannya sebenarnya antara disjungsi dan konjungsi. Dan untuk pelambangannya seperti ini ya. Ini contohnya Giska kalimat pertama ya, Giska adalah anak yang cantik, Giska adalah anak yang ramah. Jadi nanti untuk penggabungannya, untuk membuat pernyataan ya, pernyataan dari konjungsi itu nanti ya tinggal Giska adalah anak yang cantik dan ramah. Oke, gitu. Nah, sama ya, tetap ada bentuk ingkarannya atau bentuk negasinya ya. Ini sama, ada lambang tilde, terus ini kan untuk bentuk konjungsinya atau bisa ditaruh untuk masing-masing pernyataan. Kalau untuk lambang tildenya dan tanda kata hubungnya ya itu berubah ya kayak yang tadi ya V yang mana itu adalah bentuk kata hubung dari atau contohnya gini teman-teman ini kan Giska adalah anak yang cantik dan ramah gitu kan tadi kan yang kita gunakan adalah dan nah sama halnya kalau misalnya bentuk lingkaran itu kita menambahkan kata tidak atau kata bukan sebelum kata sifat ataupun kata kerja tadi Giska adalah anak yang tidak cantik atau tidak ramah nah bedanya di sini teman-teman kalau misalnya tadi untuk yang dan yang kata tidaknya hanya digunakan pada satu aja. Ini sudah ini sudah mewakili untuk yang tidak pandai biola karena kata hubung dan. Jadi sebenarnya punya sifat tersendiri antara dan sama atau itu. Nah, kalau misal kata tidak sorry, kata dan itu nanti seperti ini ya. Jadi kata tidaknya hanya memberikan satu aja. Walaupun kadang pada kalimat itu ada juga yang menambahkan kata tidak di sini. Tidak pandai bermain piano dan tidak pandai bermain biola. Jadi menggunakan kalimat yang berulang. Itu sebenarnya kalau misalnya secara bahasa Indonesia itu kurang efektif lah gitu ya. Kurang efektif. Ya gitu ya. Terus kalau misal atau itu harus menggunakan keduanya untuk yang tidak ini. Kenapa? Kalau misal teman-teman hanya Giska anak yang tidak cantik atau ramah, itu menandakan dia itu kalau dia tidak cantik ya ramah. Berarti maksudnya antara tidak cantik sama ramah gitu, bukan tidak cantik sama tidak ramah itu bukan. Jadi pilihannya tadi tidak cantik sama ramah. Padahal pilihannya itu tidak cantik atau tidak ramah gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya untuk yang kata apa namanya kata atau ini menggunakan dua dua kata ingkaran. Tapi secara distingsi itu benar nggak Kak? Pakai dannya dua kali juga seperti di konjungsi. Disjungsi pakai dannya dua kali. Disjungsi pakai dannya dua kali. Gimana ya kayak dannya dua kali? Dannya itu tetap sekali sih. Jadi apa namanya ya? Untuk di antara sorry antara konjungsi sama disjungsi itu kan pembedanya itu di kata hubung kan dan atau tidak gitu kan jadi yang digunakan ya hanya salah satu aja nggak mungkin muncul dua kali gitu yang tadi kakak bilang kalau pakai dan oh iya betul pakai dannya dua kali juga mungkin ku pertegas saja ya. Sebenarnya secara efektif ya teman-teman iya maksudnya yang dua kali kata tidak betul
Jadi bukan makanya tadi aku agak bingung. Ini apa tadi? Ih, benar. Ini laptopnya nge-freeze terus. Nah, yang disjungsi ya, ini yang diperhatikan itu gini teman-teman. Kalau disjungsi untuk lingkaran, kata tidaknya, ini ya, kata tidak ini hanya muncul satu kali. Ini itu sudah menandakan bahwa artinya ya, artinya itu dia tidak pandai bermain piano sama tidak bermain biola. Nah, walaupun nanti pada sebuah kalimat itu tidak menutup kemungkinan ya teman-teman ya, bisa muncul kata tidak dua kali. Bisa muncul ya, iya, bisa muncul kata tidak dua kali. Jadi nanti bisa aja kalimatnya itu Sylvie tidak pandai bermain piano dan tidak pandai bermain biola. Bisa aja seperti itu. Tapi kalau misal iya, makanya aku jadi tadi agak bingung juga maksudnya kan. Jadi bisa seperti itu. Dan kalau misalnya teman-teman ketemu kalimat yang seperti ini juga jangan bingung ya, artinya itu sama. Jadi tidak pandai bermain piano dan tidak pandai bermain biola. Kalau misal ketemu kalimat seperti ini. Oke. Oke, nah kalau misal untuk yang atau emang harus menggunakan dua kata tidak gitu untuk menandakan bahwa dia itu eh, antara tidak cantik atau tidak ramah gitu. Kalau misal kalimat yang digunakan itu tidak cantik atau ramah, berarti pilihannya tidak cantik atau ramah. Itu beda ya, beda itu. Gitu ya teman-teman. Makanya kata tidak itu untuk di atau ya untuk kata hubung atau gitu ya, itu menggunakan dua gitu untuk penekanannya. Terus tadi kalau kalimat Sylvie pandai bermain piano dan biola negasi ini gimana? Berarti Sylvie tidak pandai bermain piano dan biola. Gitu tadi ya, seperti yang dicontohkan ya, Kak King ya. Ini ya. Oh, sorry. Apa bentuk ingkaran dari itu ya? Berarti Sylvie tidak pandai bermain piano atau tidak pandai bermain biola. Gitu ya, Kak King ya. Jadi apa namanya? Kata hubungnya diubah menjadi atau terus menambahkan kata tidak di depan pandai sama setelah aku ulangi deh ya. Ini aku jawab aja deh. Ini berarti Sylvie tidak pandai bermain piano atau tidak pandai bermain biola. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Teman? Oke, kelamaan kita masuk ke implikasi. Ini yang sering teman-teman ketemui gitu ya. Implikasi, yang mana nanti kata hubung yang kita gunakan ini ya, jika maka ya, jika maka. Dan ini eh, apa namanya pencirinya ya, jika terus ada pernyataan, maka pernyataan lagi. Itu yang disimbolkan dengan seperti ini. Oke, ini nggak perlu teman-teman hafalin ya, nggak perlu teman-teman hafalin. Yang paling teman-teman yang paling penting teman-teman waktu ngerjain soal itu teman-teman tahu mana P, mana Q, mana R, mana S gitu ya. Kalau misalnya nanti kalimatnya banyak. Yang paling penting itu di situ teman-teman. Bisa membedakan mana P, mana Q, mana R sama S. Itu kalau misal teman-teman di situ bingung menentukannya atau kebalik-balik, udah itu salam itu nanti polanya nggak ketemu gitu ya. eh yang bagian ini juga nggak aku jelasin panjang lebar. Anggap aja teman-teman tahu. Nanti aku kasih caranya untuk ngerjaannya biar nanti teman-teman nggak terlalu banyak teori gitu. Prakteknya langsung itu gimana gitu. Biar teman-teman lebih paham gitu kan. Tapi yang paling penting di sini aku tekankan bahwa teman-teman harus bisa ini ya menentukan mana P, mana Q. Pokoknya teman-teman kalau misal kata jika gitu ya. Itu nanti selanjutnya adalah pernyataan pertama atau P gitu ya, yang disimbolkan dengan P. Terus kalau misalnya udah ketemu kata maka, berarti udah tuh stop sampai situ untuk pernyataan pertama atau pernyataan P-nya. Berarti nanti setelah kata maka itu untuk pernyataan kedua gitu. Itu yang paling penting ya teman-teman ya. Teman-teman harus bisa menentukan mana P mana Q. Oke.
Nah, itu kunci utama. Nah, ini adalah ilmu penting pada logika penalaran. Jadi ingat ini ya, ini cukup penting. Apalagi nanti kalau misal ketemu soal yang rada advance, ini tuh penting banget gitu. Teman-teman memahami konsep ini. Jadi teman-teman nanti ketemu istilah-istilah ini, bukan istilah, akan eh, teori kayak gini gitu ya. Converse, ingat ya, converse itu dibalik gitu ya. Kayak bahasa Inggris lah ya, di convert gitu ya, dibalik gitu ya, di converse. Ya sesuai dengan namanya ya. Awalnya kan bentuknya seperti ini. Itu nanti akan senilai dengan Q maka P. Oke, akan senilai. Nah, kalau misal inverse, inverse itu kan kalau misal dalam matematis itu bentuknya kan seperti ini ya. A, nah, gini kan. Kalau misal masih ingat materi pangkat, kalau misal A pangkat min satu itu nanti kan sama dengan satu per A gitu ya. Di mana kalau misal bentuk inverse-nya, ini gini ya. Karena dibalik ya, seperti yang aku bilang tadi, kebalikan dari pernyataan kan adalah sebuah ingkaran, gitu ya. Makanya untuk inverse ini kita menambahkan atau membuat bukan menambahkan ya, menjadi atau mengubah menjadi bentuk ingkaran pada masing-masing kalimat. Sorry, masing-masing pernyataan. Gitu ya. Pernyataan P dan pernyataan Q, kalau misal di inverse itu nanti diubah menjadi ingkaran dari P dan menjadi ingkaran dari Q. Oke, pokoknya ya kalau misalnya nggak semua orang hafal gini sih. Ini kan ini sebenarnya materi materi matriks sebenarnya. Teman-teman nggak dapat ya materi materi matriks itu kalau misal ada bentuk kayak gini itu berarti artinya inverse gitu ya. Nah, inverse itu pelambangannya kan seperti ini. Atau kalau misalnya teman-teman ingat materi pangkat ya juga kalau misalnya A pangkat min satu itu kan satu per A gitu ya. Gitu. Nah, terus kontraposisi. Kontraposisi itu penggabungan antara converse sama inverse gitu ya. Jadi P maka Q ini kan bentuk awal ya. Nah, pertama dibalik ya kan, dibalik terus dikasih lambang tilde atau menyatakan ingkarannya. Itu adalah kontraposisi. Oke. Nah, ketiga bentuk ini itu penting untuk diketahui karena nanti pada kondisi tertentu gitu ya. Kalau misal biasanya itu nanti ada pernyataan P, pernyataan Q, pernyataan R, pernyataan S, ada 4 pernyataan. Itu nanti posisinya dibolak-balik gitu ya. Tapi paling penting tadi teman-teman bisa menentukan mana P, mana Q, mana R, mana S. Nah, itu nanti kan ada suatu pola yang harus dipenuhi untuk bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kadang itu teman-teman harus mengkonvers dulu, mengubah gini. Atau juga bisa menginverskan dulu. Itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Sebenarnya misal contoh gini, ke sini deh biar nggak deh kejauhan. Aku jelasin langsung aja. Jadi misal gini teman-teman. Misal ini P Andi ya contoh ya. Jadi ini masih yang standar aja untuk membangun logika teman-teman biar lebih paham. Andi rajin belajar. Terus Q-nya Andi menjadi pintar. Berarti untuk negasi P-nya apa? Andi tidak rajin belajar. Terus negasi Q-nya adalah Andi tidak menjadi pintar. Oke. Nah, kalau misalnya teman nanti kita belajar silogisme ya teman-teman ya. Kan kalau misalnya silogisme itu nanti kan polanya kan harus kayak gini, ya kan? Harus kayak gini nih. Nah, nanti ada kalanya, nah, ini nanti kan kesimpulannya P maka R. Ya ini ngapain aku tulis ya? Ya udahlah paling nggak bentuk lingkarannya tahu ya. Nanti kan kesimpulannya akan seperti ini. Kalau misalnya P ketemu Q, Q ketemu R gitu ya. Nah, ada kalanya teman-teman. Itu nanti teman-teman waktu ngerjain soal itu bisa aja kayak gini. Pertama udah mendefinisikan P maka Q gitu ya. Terus nanti untuk yang ke pernyataan atau premis yang kedua itu nanti bentuknya gini. Nah,
Ini kan belum bisa untuk ditarik kesimpulan karena bentuknya itu harus kayak gini, diagonal. Jadi nanti teman-teman diperbolehkan untuk mengkonvers premis yang kedua, P maka Q maka R. Karena tidak menyalahi aturan yang pertama. Nah, ini kan udah bentuk tuh, udah kayak gini. Nah, baru deh jadinya P maka R gitu. Terus mungkin bisa juga, jadi seperti yang aku bilang, teman-teman itu harus bisa menentukan P, Q, R, S. Ya, mungkin bisa juga gini, P maka Q, R maka Q, terus S maka R. Mungkin gini gitu ya. Nah, kita lakukan yang pertama ini dulu. P maka Q, ya kan? Terus Q maka R. Dibuat gini dulu, dibalik, ya. Udah ketemu, ya kan? P maka R. Nah, tadi kan kita belum menyatukan yang ini, berarti kan S maka R. Ini kan juga sama nih, belum ketemu, ya kan? Maka ini teman-teman boleh untuk mengkonvers lagi. P maka R, R maka S. Diagonal, maka kesimpulannya ketemu P maka S. Gitu. Jadi teman-teman paling penting itu mengetahui mana P, mana Q, mana R, mana S. Itu yang paling penting. Ya, mungkin belum kebayang sih ini sih. Jadi nggak apa-apa lah kalau misal masih belum kebayang. Nanti di soal akan lebih jelas. Nanti kalau misal udah masuk ke sebagian soal. Oke, sebentar. Oke. Ada WA. WA dari orang kantor. Oke, lanjut adalah bimplikasi. Bimplikasi ya sesuai dengan namanya. Bi itu kan dua. Implikasi itu tadi ya. Implikasi kan tadi ini. Oke. Jadi di sini akan menggabungkan dua implikasi gitu ya. Nah, nah, kalau misalnya untuk menggabungkan dua implikasi itu nanti kata hubungnya menjadi seperti ini. Contoh aja, biar teman-teman jelas. Ini ya. Ini kan jika nih, terus maka. Nah, ini ya. Ini berarti sebagai P. Cuaca buruk itu sebagai P. Penerbangan dengan pesawat di sorry. Penerbangan pesawat ditiadakan itu berarti nanti Q. Nah, kalau misalnya udah premis yang pertama ya, P maka apa namanya? Premis yang pertama sudah menentukan P, sudah menentukan Q, maka untuk yang premis yang kedua, P sama Q-nya itu nggak boleh dibalik. Maksudnya nggak boleh salah menentukan gitu. Ini kan jika ya, jika penerbangan pesawat ditiadakan, maka, nah, penerbangan pesawat ditiadakan ini berarti kan sebagai key-nya, karena kita sudah mendefinisikan key, yang kalimat ini itu sebagai key. Jadi nggak boleh tuh sebagai P atau nanti sebagai R itu nggak boleh ya. Jadi kalau misal mempunyai kalimat yang sama atau mempunyai makna yang sama, itu berarti untuk pelambangannya berarti sama, gitu ya. Terus cuaca buruk ini berarti nanti sebagai P-nya. Ya. Nah kan jika maka ini implikasi ini juga implikasi. Nah kita gabungin tuh. Nah kalau kalau misalnya untuk penggabungannya itu dua implikasi ini ya, dua implikasi ini itu nanti dihubungkan dengan kata dan. Ini ya lihat ya. Ini kan jika maka tadi kan penerbangan pesawat ditiadakan dan ya jika maka. Oke. Nah ketika menggabungkan ya atau ketika digabungkan dua implikasi ini jadinya nanti seperti ini. Cuaca buruk sebagai P. Jika dan hanya jika ini adalah kata hubung untuk bimplikasi, penerbangan pesawat ditiadakan adalah untuk yang Q-nya. Oke, gitu teman-teman. Ini jarang muncul sih sebenarnya, tapi paling nggak teman-teman tahu ya penggunaannya seperti apa. Jadi ingat, untuk penggabungannya menggunakan dan, ya, premisnya. Premisnya, kata hubungnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kuantor. Kuantor ini ada dua ya, kuantor universal dan kuantor eksistensial. Ini nanti akan eh, berkesinambungan karena nanti untuk di soal juga penggunaannya langsung dua dua submateri itu, kuantor apa namanya, universal dan eksistensial.
Cirinya untuk universal itu nanti menggunakan ada kata ini ya, kata semua, untuk setiap, untuk tiap-tiap, dan setiap. Gitu ya. Itu apa namanya cirinya ya. Tapi walaupun intinya teman-teman, intinya ya, itu semua anggota A, bukan di ini sih, nggak ada nggak ada teorinya di sini. Intinya tuh teman-teman melambangkan suatu semesta, himpunan semesta, gitu ya, himpunan semesta, gitu kayak melambangkan S lah kalau untuk yang kalau misal membayangkan dengan himpunan. Ini ya contohnya ada setiap, semua, tiap-tiap. Jadi penggunaannya tuh biasanya digunakan pada kata awal gitu, kata pertama gitu ya, pada sebuah kalimat gitu. Jadi teman-teman harus tahu gitu ya ciri-ciri dari kuantor universal. Nah, kalau misal kuantor eksistensial itu menunjukkan kebalikan, bukan kebalikannya sih, sebagian ya, sebagian dari kuantor universal. Jadi kata yang sering digunakan itu ada terdapat, beberapa, terus ada juga yang sering digunakan itu tidak semua, kemudian ada juga sebagian. Jadi misal nih kayak tiga orang, ada tiga orang nih, tiga orang anak SMA, satu itu paling nggak pinter, nah gitu. Jadi paling nggak itu ada satu sebagian gitu ya. Yang ini ya, kayak sekurang-kurangnya anggota A itu menjadi anggota himpunan B. Ini kalau misalnya kayak gini tuh teman-teman aku yakin pasti bingung sih kalau misalnya yang kayak gini. Jadi inti dari bagian eksistensial itu sesuai dengan kata cirinya ya. Ada, terdapat beberapa, sebagian, tidak semua. Jadi hanya sebagian gitu. Kayak misal anak semua. Nah, ini aku contohkan dengan anak sekolah anak. Kuantum universal menyebutkan semua anak SMA menggunakan seragam. Oke, itu adalah kuantum universalnya. Semua anak SMA menggunakan seragam. Terus eh, apa namanya? Eksistensialnya itu beberapa anak SMA masih menggunakan seragam dari kakaknya. Itu misal kayak gitu. Sebagian anak SMA menggunakan seragam dari kakaknya. Nah, itu tuh contoh dari eksistensial, ya. Jadi bagian dari semestanya. Yang mana semestanya tadi adalah yang semua anak SMA menggunakan seragam. Gitu ya, teman-teman ya. Kebayang ya? Ini contoh-contohnya ya, penggunaan ada sama beberapa gitu. Nah, kalau misal di soal itu biasanya ketemu tuh universal sama eksistensialnya gitu. Kalau misalnya nanti ketemu universal dan eksistensial pada suatu soal eksistensial 80% atau 90%. 90% ya, bukan 100%. Karena nanti tergantung dari kalimatnya. Tapi kalau misalnya secara kalimat itu nanti menunjukkan 100% sih. Tapi aku bilang 90% aja. Nanti kita cari untuk jawaban yang eksistensial. Gitu ya. Kalau misal ketemu universal sama eksistensial, kita nyari yang eksistensial. Kalau misal ketemu eksistensial sama eksistensial ya pasti tentunya milih yang eksistensial ya. Tapi yang paling sering itu ini, universal ketemu sama eksistensial. Unif sama eksis. Dan ketemunya nanti nyari yang eksis. Oke, gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Man, kalau aman, kita lanjutkan ke silogisme. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya, teman-teman. Di ini yang paling aku yakin teman-teman pasti udah sering mendengar istilah silogisme gitu. Itu nanti ada premis ya, entah satu, dua, tiga premis ataupun bahkan empat premis gitu, tergantung dari tingkat kesulitan soal gitu. Ya ini karena masih teori, jadi nanti teman-teman akan diberikan dua premis gitu ya. Yang mana nanti dalam satu premis
kita akan menemukan pernyataan P sama pernyataan Q. Gitu ya. Dan premis kedua akan menemukan pernyataan Q sama pernyataan R. Nah ini seperti yang aku bilang ya. Untuk menghubungkannya harus dalam posisi diagonal. Baru nanti ditarik kesimpulan P maka R. Oke, harus kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang seperti yang aku bilang teman-teman kok ketemunya kayak gini, ini belum bisa ditarik kesimpulan. Maka teman-teman harus mengconverse dulu seperti ini, gitu ya. Oke, gitu ya. Ini nggak perlu kutulis lah ya. Ini tadi kan udah aku sampaikan di sini tadi. Nah di sini yang tulisan warna hitam itu. Oke, itu terus untuk ingkarannya, aduh, ini. Eh, bukan ingkaran ini contohnya, sorry. Belum, kalau misal di sini nggak ada ingkaran ya, sorry. Di silogisme itu nggak ada ingkaran ya, teman-teman. Cuman teman-teman harus menemukan P, P, Q, R, dan S gitu. Ini ada premis mayor, premis minor, nggak perlu ya, nggak perlu ku jelasin. Maksudnya karena ini materi yang nggak perlu teman-teman ketahui juga gitu. Gitu ya. Nih kayak premis mayor itu premis satu, premis minornya premis dua itu nggak penting. Ini contohnya jika, ingat ya, bentuknya itu silogisme itu sebenarnya implikasi ya. Ini kan lambang implikasi nih. Ya kan ini kan lambang implikasi. Ya, jika tanaman tidak disiram, maka tanaman akan mati. Ini P-nya, ini Q-nya. Oke. Jika tanaman mati, maka tidak ada lagi hijaunya dedaunan. Tanaman mati itu kan berarti untuk yang Q, ya kan? Maknanya sama ya, tanaman akan mati, tanaman mati sama. Tidak ada lagi hijaunya dedaunan berarti ini akan menjadi kalimat yang baru. Pernyataan yang baru, sorry, R. Oke, betulnya udah benar ya, P maka Q maka R. Kan udah sesuai. Maka kita bisa menjadikan kesimpulan bahwa jika tanaman tidak disiram, maka tidak ada lagi hijaunya dedaunan. Berarti kan ini P, ini R-nya. Oke, gitu ya, teman-teman. Aman, aman sepertinya. Nah, modus ponens. Modus ponens, apa nih? Amin. Modus ponens itu premis yang pertama itu bentuknya tetap implikasi, ya, tetap implikasi. Untuk yang premis kedua hanya dikasih satu pernyataan. Tidak hanya sebatas P ya teman-teman ya untuk premis kedua ya, bisa aja Q ya, boleh. Intinya itu ini sebenarnya hampir kebalikan dengan modus tollens. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kita lihat ke sini dulu. Modus ponens itu untuk premis kedua tidak dibatasi hanya P, bisa juga Q, ya. Tapi kalau misal premis kedua itu dikasih P, maka kesimpulannya Q. Tapi kalau misal premis kedua itu bentuknya Q, itu maka kesimpulannya bentuknya P. Oke. Karena kita punya prinsip bahwa tadi ya converse ya, ini kan akan ekuivalen dengan Q maka P. Makanya premis kedua itu tidak menutup kemungkinan bisa aja Q. Ya, gitu ya. Oke, contoh. Jika Fulan orang yang baik, nah ini ya, jika Fulan orang baik, maka ia suka menolong ini berarti P, ini Q. Ya kan? Fulan orang baik, berarti ini P-nya. Karena mirip sama yang ini. Ya, itu. Fulan suka menolong, ini berarti Q-nya. Oke, itu. Tapi sekali lagi ingat, premis kedua bisa aja Q. Ya, bisa aja Q, nanti kesimpulannya adalah P. Modus toleransi. Nah, ini ya. Apa ini? Jika premis negasi P, maka kesimpulannya apa? Nah, ini. Kalau misal negasi, nah ini ya. Modus toleransi. Kita bahas ke modus toleransi. Kalau modus ponens itu premis premis keduanya itu nggak bentuk negasi gitu ya. Nah, ini yang untuk bentuk dari negasinya. Ya, kalau pertanyaan dari Kak Tom.
bentuk premis pertama, sorry, bentuk dari premis pertama tetap sama, ada implikasi. Nah, kalau misalnya untuk premis kedua, itu nanti bentuk lingkaran. Tapi ingat sekali lagi ya, bentuk lingkaran ini itu bisa aja lingkaran dari P. Tidak menutup kemungkinan ke situ. Oke, karena kita punya prinsip untuk yang kontraposisi. Ini ya, P maka Q, negasi P. Oke, kita punya teori ini. Jadi, tidak menutup kemungkinan untuk premis kedua adalah bentuk negasi dari P. Oke, maka untuk kesimpulannya, kalau misalnya negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kalau misal ketemunya adalah negasi P, maka kesimpulannya adalah negasi dari Q. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Contoh, jika Anda tidak pulang, maka Anda dimarahi. Ini P, ini Q. Anda tidak dimarahi. Ini kan ada kata tidak di sini. Jangan kelingkaran, ke garis bawah. Tidak. Itu kan sebenarnya mirip sama Ki, ya kan? Cuman Ki kan Anda dimarahi. Nah, terus di sini kan ada kata tidak, maka ini adalah negasi dari Ki, ya kan? Terus Anda pulang. Nah, karena kan ini bentuknya adalah negasi Ki yang ini, maka kesimpulannya kan bentuknya negasi P, gitu kan? Anda pulang ini negasi dari P. Kenapa? Karena di sini. Ini kan ada kata tidak, ya kan? Anda tidak pulang. Seperti yang aku bilang kan, seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau misalnya ada kata tidak atau kata bukan pada kalimat pada pernyataan pertama, maka kalau misalnya kita mencari bentuk negasi atau bentuk ingkarannya, maka kita tinggal menghilangkan aja. Berarti Anda pulang, gitu. Oke, seperti itu untuk yang logika analitis nggak perlu aku jelasin lah, itu mending langsung ke teori latihan soal aja. Kayak yang silogisme tadi, ada kemungkinan nggak kalau jawabannya R maka P harus apa selalu P maka R? Bisa aja, pertanyaan bagus nih. Kan kesimpulannya nanti kan kayak gini. Terus apakah bisa nanti R maka P? Bisa aja, karena tadi ya kita mempunyai prinsip ini. Ku balik aja ke sini. Mana tadi? Nah ini. Sorry sorry ini. Teori converse bisa dibalik. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya walaupun teman-teman ketemunya gini, gitu ya untuk kesimpulan, tapi nanti di soal di opsi jawaban adanya yang kayak gini, boleh, boleh dijawab. Tapi ingat, apa namanya? Oh, bukan optimalkan, apa sih? Utamakan. Nah, utamakan pilih yang ini ya, walaupun ada ini ya teman-teman di opsi jawaban, tapi utamakan yang ini. Ya, utamakan yang ini. Ya, karena kan sebenarnya ini tuh bentuk alternatif kan. Jadi selagi ada bentuk utamanya ya udah ke sini aja gitu. Oke, gitu ya. Itu jadi jawabannya boleh gitu karena kita punya teori converse. Tapi dipastikan dulu nggak ada bentuk R maka P. Yang gitu ya Kak Nas ya. Gimana? Ada yang mau dikonfirmasi lagi sebelum kita masuk ke latihan soal? Cukup? Kita masuk ke soal yang pertama, silakan untuk dicoba. Wah, buset. Cepet banget. Kota. Oke.
Wih, mantap, mantap, mantap. B. Nanti untuk yang logika analitis nanti di PPT selanjutnya ya. Oke. Aku taruh dulu. Nanti deh, gampang lah. Ini, ini. Oh tadi pada job B ya? Nah ini seperti yang aku bilang ya, kuantor universal sama eksistensial itu nanti digabungkan. Nih ya, ini kan universal, ya kan? Semua ponsel ada fasilitas SMS, itu unik. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Itu kan berarti ini adalah eksis, ya kan? Ini ada unif sama eksis. Kita cari yang eksis. Berarti ini enggak, ini juga enggak. Oke. Terus dari D dulu, sebagian ponsel ada fasilitas internet, namun tidak ada fasilitas SMS. Ini nggak mungkin, karena semuanya itu punya SMS, ya kan? Terus sebagian ponsel tidak ada fasilitas SMS dan internet. Ini juga nggak mungkin. Oke. Nah berarti ya otomatis jawabannya yang B. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. That's it. Oke. Simpel ya. Ini lebih simpel. Nah, tantangannya, tantangan sebenarnya itu di nomor 2. Nah, silakan. Nomor 1 masuknya ke silogisme. Bonus apa? Hmm, nomor 1 tadi itu masuknya ke materi kuantor. Kuantor eksistensial dan universal. Untuk pertanyaan dari Kak Oy. Jadi kita belum masuk ke ini. Apa namanya? Belum masuk ke materi silogisme. Nomor 2 ini menggabungkan antara silogisme dan materi apa? Ya, materi silogisme dan kuantor. Ada jawab apa ini? Ada jawab sebentar. Ada jawab B, jawab C, ada jawab A, terus ada pertanyaan. Kak, soal kayak gini efektif nggak kalau dibikin diagram Venn? Hmm, bagusnya tuh sebenarnya diagram Venn sebenarnya. Tapi aku sebenarnya takut kalau misalnya aku jelasin pakai diagram Venn, teman-teman makin bingung gitu. Coba ya, teman-teman ya. Aku ke sini dulu, sebentar. Oh, ini mau nomor 2 mau pakai diagram Venn. Bisa-bisa aja sih, tapi pasti bukan ya nomor 1 tadi ya. Harusnya yang bisa digambar pakai diagram Venn itu sebenarnya yang ini. Ada kuantor. Kalau misal teman-teman eh tadi nggak aku jelasin pakai diagram Venn itu takutnya teman-teman bingung gitu karena kan tadi kan udah banyak teori gitu. Apalagi nanti kalau misal pakai diagram Venn takutnya makin bingung. Jadi aku coba jelasin pakai diagram Venn gitu. Ini mumpung ada yang tanya gitu ya. Kalau misal apa namanya menggunakan diagram Venn efektif sebenarnya kalau misal teman-teman paham penggunaan diagram Venn malah lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya ini kita gambarkan itu nanti seperti ini teman-teman. Seperti yang aku bilang ya, semua itu nanti kan akan melambangkan semesta gitu ya. Jadi kita anggap aja lingkaran yang gede gitu ya. Berarti ini sebagai yang SMS. Nah, pada ini kan untuk yang ponsel ya. Intinya semua ponsel itu punya SMS. Jadi kalau misalnya digambarin lagi ya, janganlah kebanyakan visual nanti teman-teman bingung. Nah, di sini untuk sebagian ponsel ada fasilitas internet, itu berarti nanti internet itu ada di sini teman-teman. Gini, nanti gambarnya itu. Jadi yang di luar
sini, itu berarti hanya SMS aja. Tapi kalau misalnya yang di dalam sini, berarti ada SMS dan internet, gitu ya. Semestanya itu HP, semesta total. Tapi kita hanya batasin aja. Gitu, kalau misalnya untuk diagram Venn. Bagus-bagus saja kalau misalnya teman-teman paham penggunaan diagram Venn. Ini tadi ya, nomor 12. 12 pada jawab, 12. Nomor 2, astagfirullah. C, B, dia kayak B. Oh, antara C sama B ya. Menarik, 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 menarik. Jawabannya adalah, nanti. Kita coba kerjain. Biar teman-teman berpikir juga. Ya, ya pastinya berpikir lah, ngerjain kok nggak berpikir gitu ya. eh Setiap. Ini adalah apa teman-teman? Universal. Ya kan? Kalau misalnya setiap. Tuh, ini adalah universal. Nah, mahasiswa eh is, aku gemes banget ini kalau misalnya kayak ini. Kalau misalnya kepencet dikit aja pindah. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Jadi, tadi kan penciri dari implikasi itu penggunaan jika maka, gitu kan. Nah, di sini kita akan sedikit memanfaatkan hal tersebut, gitu ya, untuk membedakan mana P, mana Q, mana R, maka mana S, gitu dan lain sebagainya, gitu ya, untuk mempermudah identifikasinya. Jadi kata pasti ini kita dekati sebagai maka. Kita dekati ya, bukan artinya maka ya. Biar kita membedakan gitu. Kalau misal mahasiswa berprestasi itu nanti sebagai P, gitu ya. Terkenal di kampusnya itu nanti sebagai Q-nya. Ya, maksudnya itu berarti jika mahasiswa berprestasi, maka mahasiswa tersebut terkenal di kampusnya. Sebenarnya kan mirip-mirip ya pengguna artinya ya. Setiap mahasiswa berprestasi pasti terkenal di kampusnya. Kalau misalnya aku menggunakan kalimat jika mahasiswa berprestasi, maka mahasiswa tersebut terkenal di kampusnya. Itu kan mempunyai makna yang sama, gitu kan? Oke. Nah, ya. Nah, selanjutnya ini nah, kan menjadi setiap ini masih universal lagi ya, masih universal. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Oke ya, mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran. Ini tadi kan prestasi, ini tadi terkenal untuk Q-nya sebagai penciri. Aktif ini udah beda, maka kita sebagai R. Oke, prestasi ini ketemu P. Oke, aman ya? Identifikasinya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sebagian ini nanti sebagai eksistensial. Oke, itu kalimat ketiga untuk yang sebagian kita simpan dulu. Nah, jadi kita mempunyai dua premis itu adalah P maka Q, ya kan? Yang ini ya. Oke. Kemudian ketemu R maka P. Gimana kita menarik kesimpulannya? Kalau misal tadi, nah ini untungnya ketemu di modul itu untung ada soal advance gitu. Jadi variasi variasi soalnya tuh teman-teman bisa dapat banyak gitu. Kalau misal silogisme, mana tadi silogisme? Itu kan yang intinya kan bentuknya diagonal. Tapi selain bentuk diagonal, teman-teman bisa lihat bahwa Ki itu nanti muncul dua kali atau sebagai penghubung, gitu ya, antar premis, ya sebagai penghubung antar premis. Mungkin aku tadi lupa ya, belum menekankan apa namanya, ada penghubung antar premis, gitu. Ki itu nanti sebagai penghubung antar premis. Jangan atau istilahnya itu pokoknya ada pernyataan yang mana nanti digunakan sebagai penghubung, gitu ya. Entah teman-teman modelkan dengan bentuk apapun, gitu ya. Yang yang pasti nanti ada pernyataan yang digunakan sebagai penghubung. Kebetulan pada ini bentuk yang dicontohkan pada soal dicontohkan pada materi, sorry ya, dicontohkan pada materi, key itu sebagai penghubungnya. Nah, karena untuk nomor dua ini key itu cuma muncul sekali, gitu ya, maka
dua premis ini sebenarnya itu dihubungkan oleh P, ya, dihubungkan oleh P. Karena tadi apa namanya? Harus ada pernyataan yang sebagai penghubung. Menjelaskan ini tuh sebenarnya rada-rada nih, tantangan sendiri ini. Nah, terus, nah ini yang belum ku jelasin juga, karena memang variasi dari soal ini tuh banyak. Teman-teman boleh untuk mengubah susunannya. Dalam artian gini, ini kan tadi P maka Q, R maka P. Nah, teman-teman bisa menyusunnya kayak gini, R maka P, P maka Q. Ini boleh, ya, boleh ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan bingung ya teman-teman ya. Aku harap teman-teman nanti nggak bingung. Kenapa kok boleh kayak gini? Nanti aku jelasin. Oke, ini kan kita dapat tuh penghubung. Maka ke, kita dapat kesimpulan bahwa kok P, R maka Q. Ya, ini kan nanti kan akan ekuivalen dengan Q maka R. Ya kan? Jadi, walaupun nanti teman-teman kok memutarbalikan yang ini, misalnya jadinya Q maka P, terus P maka R untuk yang ini. Seret, ketemu R, ketemu Q maka R. Kan gitu, kan sama. Oke. Jadi, dibebaskan teman-teman ya. Boleh menukar posisinya kayak gini, boleh, atau dikonvers. Ini kan dikonvers, ini juga dikonvers, boleh ya. Karena nanti ketemu ketemu kesimpulannya itu sama. Karena kan ini akan ekuivalen ya, ekuivalen. Dapat? Paham nggak? Biar penjelasanku ini dulu. Paham nggak? Atau mungkin ada yang tanya dulu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ya, ini aku coba. Tadi ada yang, aku baru sadar tadi ada yang WA ya, tanya soal ya. Nanti ya teman-teman ya. Aku jawab setelah kelas. eh Mana tadi? Aku mau ngapain? Oh ya, tadi menghubungkan, sorry tuh. Jadi kalau misal dalam sebuah kalimat, nanti kan sebenarnya kan R, terus ketemu P, terus ketemu Q, ya kan? Jadi kan P-nya ini kan sebagai penghubungnya, ya kan? Penghubung antar premis. Oke, berarti di sini nanti ada aktif, ketemu dengan prestasi, ya kan? P-nya ya, ini ya tadi udah ku garisin ya teman-teman ya. Terus ketemu dengan apa? Ki itu tadi apa? Ki. Eh, bener ya? Ki tadi terkenal, sorry. Terkenal. Kan gini toh? Oke. Nah, terus tadi kan ada ini kan universal, terus ketemu eksis. Berarti kita cari yang eksis, ya. Kita cari yang eksis tuh. Nah, eh di sini ini kan setiap. Berarti kan sebenarnya jawabannya tuh pasti nggak ini gitu ya. Oke. Nah, ini karena setiap jadi sebenarnya jawabannya nggak ini. Udah gitu ya teman-teman ya. Nanti udah tahu ya kenapa kok C nggak jawabannya. Gitu ya. Walaupun coba deh kita coba baca ya. Setiap mahasiswa MIPA yang berprestasi pasti terkenal. Prestasi prestasi terus terkenal. Padahal harusnya prestasi itu sebagai penghubung. Jadi baiknya itu aktif terkenal. Karena kan sebenarnya kan ke ketemu kesimpulannya kan ini tadi kan. Jadi ya baiknya kita menggunakan kesimpulan ini gitu. Kalau misal ini kan prestasi itu P. Eh, ya P ya. Terkenal itu kan Q. Ini kan sebenarnya bukan bukan sebuah kesimpulan, tapi hanya mengambil bagian pada kalimat pertama aja. Ya, mahasiswa berprestasi itu terkenal, gitu kan. Terus, kalau misalnya kita lihat yang B, pada mayoritas kan, bukan mayoritas, tadi kan ada yang jawab B juga ya. Mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. Aktif, terus tadi pasti ini kita hubungkan dengan maka, terus terkenal. Berarti ini sebagai R-nya, ini sebagai Q-nya. Ya
ya kan? Udah sesuai tuh R maka Q, ya. Maka kita akan mengambil ini sebagai jawaban. Dan itu tidak menyalahi aturan untuk yang eksis. Makanya tadi aku bilang jawabannya itu 90% untuk formula universal sama eksistensial. Karena formula yang digunakan itu tidak secara eksplisit gitu ya, bisa secara implisit, secara makna kan mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya, yang menandakan bahwa tidak semua mahasiswa MIPA itu aktif dan terkenal. Hanya dibilang mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajarannya pasti terkenal. Jadi kalau misalnya kita membayangkan dalam sebuah himpunan atau dalam sebuah kelas, intinya kalau misalnya yang aktif itu ya terkenal. Jadi kan ada juga yang pasif gitu kan. Berarti kan ini menandakan bahwa bagian dari eksistensial gitu, nggak yang universal. Secara nggak langsung seperti itu. Jadi makanya tadi aku bilangnya formanya cuma 90%. Nanti takutnya teman-teman akan menganggap kalau misalnya aku bilang 100% ya berarti nanti teman-teman berpaku pada oh cari yang menggunakan kata sesuai dengan eksistensial atau sesuai dengan universal gitu. Berarti jawabannya selalu kombinasi kalimat pertama dan kedua ya, Kak? Betul. Alangkah baiknya bukan seperti itu sih, bukan mengkombinasi, ya secara nggak langsung mengkombinasikan, tapi tepatnya itu menemukan kesimpulan dari kalimat kedua dan kalimat pertama dan kalimat kedua, menemukan kesimpulannya ya, gitu. Mas untuk soal-soal seperti ini bisa mengerjakan cepat gimana Mas? Kalau misalnya aku pribadi, kuncinya itu di ya kalau misalnya aku jelasin gini kan kayak seakan-akan cepat ya teman-teman. Kalau misalnya nanti udah terbiasa sebagai peserta mengerjakan, selagi teman-teman bisa menentukan, ya ini ya, menentukan is, kan, is, gue banget tuh. Menentukan P, menentukan Q, menentukan R, ya, dan paham polanya, itu cepat sebenarnya. Karena ini Mas di kelas teori ya, jadinya kan aku coba jelaskan bagaimana step pengerjaannya. Kalau misalnya udah paham, nanti coba teman-teman melatih pemahaman tersebut dengan latihan banyak soal dan nanti akan terbiasa gitu. Dengan terbiasa itu nanti bisa lebih cepat untuk pengerjaannya. Kalau misalnya aku pribadi sih mengerjainnya kayak gitu. Makanya tadi di sini aku menekankan teman-teman harus bisa menentukan mana P, mana Q, mana R dan seterusnya pokoknya. Apakah sebaiknya yang tadi penghubung dalam ini prestasi tidak muncul dalam kesimpulan aktif? Sebentar, aku memahami kalimatnya. Apakah sebaiknya yang jadi penghubung dalam ini prestasi tidak muncul dalam... Oh, ini kita balik aja ke sini. Silogisme aja, biar teman-teman lebih paham. Ini kan sebenarnya kan di sini kan dikasih dua premis ya. Dua premis. Pernyataannya kan ada tiga, P, Q, dan R. Ketika sudah menemukan kesimpulan P maka R, gitu ya, ketemu kesimpulan P maka R, yang mana sebenarnya itu nanti kan kalimatnya kan bentuknya kan seperti ini harusnya ya. Q-nya nanti kan sebagai penghubung, ya kan? Tapi nggak efektif tuh cara bahasa Indonesia, maka kita hanya mengambil yang ini, gitu, sebagai kesimpulan. Makanya di sini di kesimpulan pun tidak menyebutkan lagi untuk kalimat Q-nya, gitu, langsung P maka R. Jadi untuk yang ini kita juga menerapkan hal yang sama gitu. Kalau misal kita sudah menemukan kesimpulannya, maka sebagai kalimat penghubungnya itu nggak perlu digunakan gitu. Itu untuk jawaban KAA gitu ya. Bukan. Untuk yang mahasiswa MIPA itu bukan huruf baru karena kan pada kalimat ketiga itu kan tidak membentuk sebuah premis, hanya apa nah, mungkin biar teman-teman nggak bingung ya, premis itu ada dua pernyataan ya, P sama Q. Itu premis. Nah, di kalimat ketiga itu hanya dikasih pernyataan. Jadi satu pernyataan dan itu tidak membuat apa tadi nyebutnya simbol baru, bukan huruf baru. Nah, si huruf baru ya. Oke,
Ada yang mau tanya lagi? Nah, kalau pernyataan terakhir sebagian pasti jawabannya sebagian tidak. In bisa dikatakan sejauh ini sih makanya tadi aku bilang cuma 90% kan. Karena pernah nemu itu tapi lupa aku soalnya mana. Ham sebenarnya masih tetap sebagian ya, maksudnya tetap menggunakan formula universal sama eksistensial nanti jawabnya eksistensial, tapi nggak eksplisit gitu, secara implisit aja. Jadi secara pemahaman, secara makna itu ternyata sebagian gitu. Jadi bisa aku bilang iyalah untuk sementara. Karena sebagian besar juga formulanya akan ke situ, universal sama eksistensial. Ada lagi teman-teman? Oke. Kalau misal tak ada, nomor 3. Oke, cepet nih. B. Ish. Oke. Oke, oke benar ya. Jawabannya adalah B. Ini satu suara nih. Jika Ani belajar, maka dia akan memperoleh IP yang baik. Berarti kan ini P, ini Q-nya. Oke, kenyataannya Ani tidak rajin belajar. Tidak rajin belajar. Berarti kan ini modus tollens. Gitu ya. Premisnya P maka, premis satunya P maka Q, premis keduanya adalah negasi P. Ya. Tidak rajin belajar. Ini kata sifat. Ya, ini kata sifat. Ini kan tadi kan yang P-nya ya. Berarti untuk kesimpulannya adalah negasi dari Q. Berarti Ani tidak memperoleh IP yang baik. Kan gitu. Tidak dapat, tidak dapat secara kesimpulan. Kenapa kok? Karena kan kita ketemu P nih, negasi P. Ya kan? Premis yang kedua. Ini premis satu nih. Premis dua, negasi P. Tadi kita udah belajar modus tollens. Ini. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi. Nah, pas banget ya, modus tollens. Jadi kita punya prinsip ini. Oke? Punya prinsip seperti ini. Jadi, ketika premis yang kedua itu dikasih negasi P, maka ya ketemu kesimpulannya negasi Q. Gitu. Untung di sini langsung dikasih contoh soal ya. Jadi nanti Ani tidak memperoleh IP yang baik. Gitu, oke? Teman-teman, bisa dipahami? Betul, ada. Oh, karena situ kadang ada soal. Nah, kalau kalau yang B diganti jadi Ani mungkin tidak memulai IP yang baik, itu benar nggak? Sebenarnya masih dikatakan benar sih, masih dikatakan bisa sebagai opsi jawaban. Cuman tuh teman-teman, kalau misal teman-teman lihat di YouTube, pasti nanti bukan pasti ya. Apa sebagian nanti ada yang jawab E, karena kalau misal secara logisnya tuh gini, kalau misal real kehidupan gitu ya. Walaupun apalagi kalau misal anak-anak yang kebanyakan anak kedinasan kan biasanya gitu ya ngaku-ngaku nggak belajar gitu ya, tapi tiba-tiba dapat IP yang baik gitu. Anda tidak belajar itu kan kalau misal apa namanya emang dasarnya jenius ya bisa aja nanti dapat IP yang baik kan gitu logikanya logika
realnya gitu. Tapi kalau misal kita dikasih pernyataan premis ya, premis pertamanya jika Ani belajar maka dia tidak memperoleh IP yang baik, itu kan kalau misal mirip sama yang premis kalau misal bisa dibilang kayak IP-nya tidak baik itu IP-nya baik itu karena belajar gitu kan. Dan menarik kesimpulan kayak gitu kan. Jadi kalau misal dia tidak belajar ya berarti kita menganggap IP-nya tidak baik. Jadi kalau misal menambahkan kata mungkin ya itu sebenarnya menambahkan kondisi kayak logisnya gitu kayak kayak yang aku bilang tadi kalau walaupun orang jenius nggak belajar kan tetap IP-nya baik gitu kan. Jadi kalau misal ada pakai mungkin ya masih bisa digunakan sebagai jawaban sebenarnya gitu. Makanya kalau misalnya untuk soal-soal kayak gini di YouTube itu sebenarnya variasi jawabannya pasti banyak. Tapi kalau misalnya aku pribadi memahami polanya seperti itu. Kalau misalnya untuk soal TPA. Oke teman-teman ya. Sebenarnya ini ada banyak ya. Tapi aku langsung mau ke sini dulu. Terus nanti kita ke yang logika analitis. Atau sebentar, sebentar, sebentar. Yang ini kayaknya nggak perlu. Ini pasti teman-teman udah tahu jawabannya. Yang ini dulu deh. Eh, nah ini teman-teman baru. Mantap, 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 mantap. Ini ya, kan semua. Oke, nanti ini aku coba gambarkan dengan diagram Venn biar teman-teman kalau misalnya yang suka diagram Venn lebih jelas gitu ya. Semua guru dapat mengajar dengan baik. Oke, ini adalah universal. Sebagian besar, walaupun dia nyebutnya sebagian besar, tapi kita menganggap tetap itu adalah eksistensial ya teman-teman ya. Sebagian besar lulusan Universitas A adalah guru. Oke, Bambang dapat mengajar dengan baik. Oke, Bambang itu lulusan Universitas A. Pahami kalimat pertama dan kedua. Semua guru dapat mengajar dengan baik. Itu untuk guru ya. Sebagian besar lulusan Universitas A adalah guru. Berarti dari sini kita mengetahui bahwa lulusan Universitas A tidak semuanya guru. Oke. Jadi kalau misalnya aku gambar diagram Venn, kalau misalnya ini adalah Universitas Univ A gitu ya. Itu guru itu nanti di sini. Karena kan dibilangnya sebagian besar anggap aja sebanyak gini gitu. Jadi yang di luar ini berarti tidak lulusan guru. Oke ya, dapat dipahami ya. Karena kata yang digunakan adalah sebagian besar. Nanti menunjukkan di situ apa namanya? Enggak semuanya lulusan Universitas A itu adalah guru. Oke. Terus dibilang semua guru dapat mengajar ya. Nah, cuman di kalimat ketiga Bambang dapat mengajar dengan baik. Ya, Bambang adalah lulusan Universitas A. Jadi di situ tuh menekankan bahwa itu nanti kondisinya akan seperti ini. Ini mengajar dengan baik nih, mengajar dengan baik. Nah, di sini itu adalah guru. Oke, kenapa kok?
jadinya kesimpulannya seperti ini karena ini di kalimat yang ketiga ya, Bambang dapat mengajar dengan baik. Bambang adalah lulusan Universitas A. Apakah kita bisa memvalidasi bahwa Bambang itu lulusan guru? Kita tidak bisa memvalidasi, walaupun dibilang sebagian besar lulusan Universitas A itu guru. Tapi kan tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Bambang itu lulusan guru, ya kan? Cuman dibilang lulusan Universitas A. Setelah kita gambar secara diagram Venn juga bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi yang mengajar dengan baik itu semua orang bisa mengajar dengan baik. Ya, bukan semua orang ya. Sebagian orang bisa mengajar dengan baik. Apalagi kalau misal dia guru, guru itu nanti dia bisa mengajar dengan baik. Kan gitu toh. Jadinya kan ini masuk ke bagian semua guru bisa mengajar dengan baik. Kan gitu. Nah, jadi walaupun dia tidak lulusan guru, tapi bisa aja bisa mengajar dengan baik gitu. Karena kan banyak tuh di luar-luar sana yang tidak lulusan guru tapi bisa mengajar dengan baik, gitu kan. eh dari sini kita bisa lihat tuh di opsi Bambang adalah guru enggak? Kita nggak bisa memvalidasi. Kalau A enggak berarti otomatis B juga enggak. Ya, kita nggak bisa memvalidasi memvalidasi apakah dia guru atau enggak guru. Gitu ya. Bambang bukan guru yang dapat mengajar dengan baik. Nah ini eh juga salah, ya. Cukup jelas ya salahnya ya. Bambang bukan lulusan Universitas A, ini salah, udah dibilang. Berarti yang paling mungkin ya, ya ini tidak dapat disimpulkan. Sebenarnya dari logika kalau misalnya teman-teman dapat, ya kita nggak bisa nentuin tuh kalau misal dia itu guru apa enggak. Nah itu berarti udah tuh, karena ada dua pilihan itu berarti sebenarnya udah langsung dapat jawaban bahwa tidak dapat disimpulkan. Jadi selagi teman-teman kok kayak kok eh, banyak kemungkinan ya. Nah kalau misalnya mikirnya kayak gitu berarti nanti sebenarnya langsung menuju oh berarti nggak bisa disimpulin tuh gitu. Oke, jelas? Secara diagramkan juga seperti ini gambarnya. Cuman ya, karena jawabannya juga pada E semua tuh. Ini satu lagi sebelum kita masuk ke logika analitis. Waktunya mau habis. Kalau adopsi Bambang mungkin guru gimana Mas? Kalau misal Mas jawabannya ada sorry, kalau misal ada opsi tidak dapat disimpulkan, tetap milih yang tidak dapat disimpulkan. Gitu ya. Karena balik lagi kita mempunyai dua kemungkinan antara guru sama nggak guru. Gitu. Jadi selagi ada opsi tidak dapat disimpulkan, kita milih ke situ. Oke, nomor 6. Ini kayaknya udah lah. Nanti untuk yang logika analitis, aku kasih dua soal ya. Semoga cukup lah waktunya. A, E, D, A. Hmm. Oke, kita bahas ya. Ini kok AC ku kok agak berisik ya? Padahal kayaknya habis dibersihin. Oke, mana? Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, ingat ya. Ketika ayah dan ibu Hermawan menikah, masing-masing masing-masing telah mempunyai seorang anak. Masing-masing
setelah mempunyai seorang anak. Jadi kan berarti bisa dikatakan ayah dan ibu Hermawan itu sebelumnya udah pernah menikah gitu ya. Terus sekarang Hermawan lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut. Jadi kan pas ya berarti kan kawin setahun hamil gitu ya. Ya 9 bulan hamil terus lahir. Pas ya berarti ya. Setelah perkawinan tersebut dan memiliki 4 orang saudara. Oke, kita coba bangun logikanya. Karena dibilang tuh masing-masing telah mempunyai seorang anak. Berarti kan Hermawan itu punya 2 saudara tiri, ya kan? Saudara tiri. Oke. Nah, dari sini terus Hermawan, Hermawan lahir, terus dan memiliki empat orang saudara. Berarti kan ada Hermawan tambah 4 saudara. Nah, berarti kan sebenarnya saudara ini kan ada saudara tiri dan saudara kandung, ya kan? Karena sudah punya 2 saudara tiri, berarti sisanya adalah 2 saudara kandung, ya kan? Jadi kan dari sini ya udah berarti jawabannya yang A. Hermawan memiliki 2 orang adik kandung karena Hermawan itu sebagai anak pertama pada pernikahan ini. Oke. Jadi adik, hmm, kenapa kok satu? Kan memiliki 4 orang saudara, bukan 4 bersaudara loh ya. Benar-benar aku baca komennya tidak ada jawab. Baru lahir kok udah satu saudara kandung lagi. Hah, baru lahir kok udah satu saudara. Hmm, baru lahir? Sebentar, aku kalimat juga ada. Nah, gitu loh maksudnya. Mungkin tadi pertanyaan dari Kak Silverkin, baru lahir kok udah ada satu saudara kandung lagi. Jadi kan Hermawan lahir persis 1 tahun setelah ini kalimatnya emang kurang jelas ini. Lahir persis tahun setelah pernikahan, perkawinan. Berarti kan Hermawan itu sebagai anak pertama ya kan pada perkawinan itu. Terus memiliki 4 orang saudara. Maksudnya itu menjelaskan bahwa di keluarga tersebut tuh jadinya ada Hermawan sama 4 saudaranya gitu. Tapi emang kalau misal dari kalimat sih tiba-tiba ujuk-ujuk lahir ya. Adik kandung satu lagi lahir di luar pernikahan. Oh tidak, di luar pernikahan. Enggak dong. Kan Hermawan anak pertama pada pernikahan. Yang satunya kan saudara tiri. Satu, satu anak ayah, satu anak ibu. Betul. Satu Hermawan, 2 adik kandung. Betul. 5 totalnya KA. Kalau bentar, bentar. Kalau 4 bersaudara, Hermawan masuk hitungan. Betul. Kalau 4 bersaudara, berarti kan Hermawan masuk ke dalam hitungan. Ya kan? Tapi kalau misal memiliki 4 orang saudara, berarti satu untuk Hermawan, empatnya berarti untuk saudaranya gitu. Kenapa pakai kata sekarang ya, Kak? Tapi udah ada 2. Bukan udah ada adik kandung sebenarnya. 2 itu, 2 saudara, kan tadi yang di sini. Ah, ini dua saudara tiri ini kan tadi ya. Karena kan masing-masing telah mempunyai seorang anak untuk ayah dan ibu. Oke. Dari situ tuh udah 2. Nah, terus kan Hermawan lahir persis tahun gitu kan setelah perkawinan dan memiliki 4 orang saudara. Nah, ini kan 4 orang saudara. Tadi kan aku jelasin tuh. 4 orang saudara itu kan dari saudara tiri dan saudara kandung. Tadi kan udah dapet tuh 2 saudara tiri, ya kan? Berarti sisanya yang mana sisa 2 itu nanti nanti kan sebagai saudara kandung. Ini, ya kan 2 untuk saudara kandung. Gitu, gitu untuk pertanyaan dari Kak Jian. Terus Kak Nurul, Hermawan kembar. Kak Nurul, enggak ya Kak? Hermawan enggak kembar 3, cuman emang kalimatnya
ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba langsung memiliki empat orang saudara. Sebenarnya tuh prosesnya yang tadi ya, dua orang saudara tiri terus yang mau lahir, terus habis itu ada adiknya lahir gitu. Kalimatnya harusnya seperti itu. Sekarang yang mau lahir 1 tahun dan punya empat saudara kandung. Tidak disebutkan empat saudara kandung, tapi empat saudara. Nah, empat saudara itu kan bisa saudara tiri sama saudara kandung. Oke, itu pertanyaan dari kami. Karena di situ disebutkan empat saudara, empat orang saudara, bukan empat orang saudara kandung. Bukan sekali lagi. Betul, Kak Mi. Hermawan anak tertua perkawinan kedua. Ya, sebagai anak tertua pada perkawinan ayah dan ibu ya, tapi eh, bukan sebagai kakak pertama ya. Karena kan dia punya saudara tiri. Iya sih, harusnya pakai titik ya, nggak pakai koma. Kalinya memang agak kurang efektif, betul. Kalau pakai koma, seolah-olah empat orang saudara saat si Her lahir. Sebenarnya kalau misal kayak gini teman-teman, kalau misal selagi tidak disebutkan empat saudara kandung, ya ada kata-kata kandungnya, itu berarti kalau misal cuma empat orang saudara, berarti mencakup saudara tiri sama saudara kandung ya teman-teman ya. Kalau pakai koma soal saya bawa aja. Oke, gitu ya. Waktunya tidak jelas untuk masa kapan. Soal tidak saya. Soal tidak saya. Oke deh. Oke ya. Sorry teman-teman ya. Aku melihat di komen dulu. Takutnya nanti ada yang tanya. Takutnya kelewat. Oke. Kita lanjutkan. Ini terlalu gampang. Selesai. Ini Jo. Sekarang dicoba ya. Karena tadi kan ada soal yang ke skip ya. Jadi nanti teman-teman silakan untuk mencoba ya. Sebenarnya kan ini di soal modul ya. Jadi eh ya bisa lah teman-teman ya. Betul. Kan emang TPA itu boleh pakai coret-coretan ya. Teman-teman silakan pakai coret-coretan. Tidak ada cara cepat teman-teman. Karena teman-teman harus nge-breakdown rules-nya ya. Soal-soal ini tuh nggak ada cara cepat. Karena eh, nggak ada apa namanya ya. Nggak ada. Nanti iya sih sebenarnya bukan di skip ya teman-teman. Ya di skip sih. Tapi bukan berarti nggak dikerjain ya. Tapi silakan dicoba deh. Oke, oke deh. Kayaknya teman-teman juga takutnya pusing ya. Oke, aku bahas ya teman-teman. Nanti ku eh, bukan ini sih sebenarnya caraku mengerjakan ya teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman yang lain ada caranya sendiri, silakan karena sekali lagi verbal ini kan bagian dari tes verbal ya teman-teman. Nggak ada rumus cepat ya teman-teman ya. Yang ada pola itu cuma tadi doang. Itu aja dipaksakan, bukan dipaksakan. Seakan-akan kayak ada pola gitu ya. Kalau verbal itu emang nggak ada pola teman-teman. Nggak ada pola, nggak ada rumus. Oke ya. Jadi teman-teman harus membreakdown rules yang diberikan gitu ya. Ini seorang bla 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 ini akan mengunjungi 2 unit yang berbeda dari hari Senin sampai hari Jumat. 2 unit ya. Tiap unit gitu ya dibagi menjadi 5 subunit. Ada subunit RSTUV dan untuk yang di unit 1 ya. Unit 2-nya nih ABCDE. Oke. Ini di unit 2. Kepala badan
akan berkunjung satu subunit, ya. Satu subunit masing-masing unit per hari. Dari masing-masing unit per hari. Jadi satu hari itu mengunjungi unit satu sama unit dua, ya masing-masing satu. Aturannya, nah ini ya, dari sebuah kalimat diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. B dikunjungi sebelum R dan U. Dipahami ya? B dikunjungi sebelum R dan U. Berarti artinya B itu dikunjungi dulu, baru nanti R sama U. Kan gitu. Oke ya. Terus C dikunjungi sebelum D. Dan C dikunjungi pada hari yang sama dengan V. Ini kayak mikirnya C dikunjungi sebelum D dan C. Kan nggak mungkin ya. Berarti kayak ada jedanya. C dikunjungi sebelum D. Ya. Berarti C dikunjungi sebelum D. Berarti C dulu baru D. Terus C dikunjungi pada hari yang sama dengan V. Berarti C sama dengan V. Oke. T tidak dikunjungi setelah D atau E. Ya. Tidak dikunjungi ini ya. Ini biasanya menggunakan kalimat kayak ini juga nih. Tidak dikunjungi setelah D atau E. Itu artinya itu T itu dikunjungi sebelum D dan E. Jadi itu gini. T, T dulu baru D atau E. Oke, disesuaikan ya teman-teman. Kalau misal dan ya berarti pakai dan, kalau atau ya pakai atau. Ya, tidak dikunjungi setelah ya ini ya. Tidak dikunjungi setelah D atau E itu berarti T dulu dikunjungi baru D atau E. A dikunjungi sebelum C. Berarti A dulu baru C. Terus U dikunjungi setelah V. U dulu baru V. Kebalik, sorry. V dulu baru U. Oke, jelas ya? Aku ngerjainnya gini, jadi membuat yang lebih simpel gitu, kayak gini, yang kayak gini-gini. Aku lebih sering gitu. Dan sama teman-teman, aku biasanya skip soal ini, ya, karena ini kan menghabiskan banyak waktu ya. Jadi aku kadang nge-skip soal ini biar waktunya nggak kehabisan pada soal yang kayak gini. Jadi kalau misalnya masih ada waktu baru ngerjain soal ini, gitu ya. Strateginya sih aku kayak gitu terus ya teman-teman ya. Kalau misalnya ngerjain soal TPA, pokoknya soal-soal yang menghabiskan banyak waktu, ku apa namanya, ku skip dulu. Nih, ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, kita baca soal. Bila V dikunjungi pada hari Selasa, V dikunjungi pada hari Selasa, dan D dikunjungi pada hari Kamis, D dikunjungi hari Kamis, maka pernyataan yang benar. Oke, dari sini aku kasih warna beda ya biar teman-teman tahu gitu ya. Ingat per rules yang nomor dua. Kalau misal ini ya, C dikunjungi pada hari yang sama dengan V. Kalau misal V dikunjungi pada hari Selasa, maka C dikunjungi juga di hari Selasa. C ini penempatan yang pertama. Oke, penempatan yang kedua. Teman-teman lihat bahwa rules yang nomor 4. Ya, jadi ini teman-teman harus lihat rules ya, Mang. A dikunjungi sebelum C. Ya, kalau misalnya C dikunjungi di hari Selasa, otomatis A dikunjungi di hari Senin. Penentuan kedua. Oke, lanjut ya. Terus lihat yang apa namanya, paling gampang ini yang mana ya? Paling gampang sih sebenarnya yang ini, yang B. B, jangan dulu deh. Tapi kalau misal nggak ke situ sih teman-teman nanti, ya gini aja deh. Jadi kan pilihannya yang ini ya, yang unit kedua
antara B atau E, ya kan? Di sini kan, B atau E. Gue tulis gini dulu ya, biar teman-teman nggak bingung. Oke, gue buat gini dulu. Nah, terus, nih, yang T di Rabu. Betul. Yang T sebenarnya nggak bisa di Rabu ataupun bisa di Senin. Tapi ini, teman-teman bisa lihat dulu deh. Ini ya, B atau E bisa di hari Rabu atau hari Jumat dulu. Kita simpan itu dulu. Oke ya. Selanjutnya adalah teman-teman bisa lihat untuk yang rules ini. Kok nggak terus? Nah, satu. Kan di situ dibilang B dulu, baru R dan U. Nah, kalau misal B, makanya tadi akan nulisnya gini dulu ya. Kalau misal B aku taruh di hari Jumat, ya, kita nggak bisa naruh U, nggak bisa naruh R sama U. Oke? Makanya nanti jadinya itu nanti gini teman-teman. Ini B, di sini E-nya. Karena ini ketemu untuk rules yang nomor satu. Makanya tadi kan aku tulis gini dulu kan, biar nanti teman-teman nggak bingung gitu. Karena kan sisanya antara B sama E. Dan nggak ada kepastian B dulu mana, E dan E dulu mana gitu kan. Nah, tapi dengan melihat yang rules yang pertama, kita nggak bisa menaruh R sama U tuh. Kalau misal B-nya kita taruh di hari Jumat gitu. Makanya jadinya seperti ini. E-nya di sini. Oke. Nah, seperti yang bilang, maka R atau U-nya di sini. Karena kan rules yang pertama ini tadi. Oke, katakanlah ini yang nomor 3, ini nomor 4, nomor 5, nomor 5-nya juga. Oke, nah lanjut. Sisa apa? Sisa S sama T. S nggak ditentuin ya. Ah, berarti antara T itu. Berarti ya udah antara S sama T. Karena ini ya, karena apa namanya S nggak ditentuin, nggak ada rulesnya, berarti boleh bebas. Yang penting T dulu, baru D sama E. Kan jelas, D sama E di sini. Berarti ST ya bisa di hari T ya bisa di hari Rabu ataupun bisa di hari Senin. Maka jawabannya adalah yang mana? B dan S dikunjungi pada hari Senin? Enggak. A dan R dikunjungi pada hari Senin? Enggak. A, E, C dikunjungi pada hari yang berurutan? A, E, C enggak. C dan B dikunjungi pada hari yang berurutan? Betul. T dikunjungi pada hari Kamis? Enggak. Gitu, teman-teman. Jelas nggak? Bisa? Oke ya. Tapi kan kadang itu soal logika analitis itu kan nggak digunakan hanya pada satu soal ya. Biasanya digunakan untuk beberapa soal. Kayak misal ini, ya terus maksudnya di modul kan ada ini juga, gitu kan. Di nomor satu dua juga sama nih, satu dua ini sama rules yang digunakan, ya kan. Nanti silakan teman-teman kerjakan ini karena udah lebih dari jam 10, jam 9 WIB sekarang udah jam 10 WITA. Di tempatku udah jam 10 ini. Nih, terus nanti ini yang advance juga nomor 5. Nah, nanti kalau misal bingung ya nanti silakan tanya ataupun nanti tanya di WA nggak apa-apa gitu ya. Atau mau nambah satu lagi ini? Betul, masih ada keterangan atau makanya sudah makanya aku bilang kan ini tuh nggak soal yang nggak ini tuh nggak ada rumus cepat teman-teman. Emang kita ngikutin rules yang dikasih gitu. Dan eh, karena dan kita tidak bisa mengabaikan rulesnya itu. Gitu ya. Kita nggak bisa mengabaikan rules. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selagi tidak melanggar rules, silakan untuk digunakan. Oke, save journal. Oke, yang sudah tidak kuat, silakan untuk mundur, nggak apa-apa, karena teman-teman bisa nonton record ya. Nomor satu dua nggak aku bahas ya teman-teman karena ini aku yakin teman-teman masih bisa karena ini standar satu rules doang kan. Maksudnya nggak yang kalau misalnya ini kan kombinasi ada dua kemungkinan ya antara unit satu sama unit 2 itu kan dua kemungkinan.
Rongsel ini kan cuma satu kemungkinan gitu. Jadi nanti silakan untuk dicoba. Jadi karena ini udah jam 10 untuk daerah Wita, silakan teman-teman yang udah merasa capek mundur nggak apa-apa. Nanti nonton record. Kalau teman-teman masih ingin lanjut, kita bahas satu soal terakhir ya. Karena ini nomor 5 sama nomor 6 sama. Jadi yang paling penting teman-teman tahu bentuknya seperti apa. Oke, sama-sama ya. Oke, untuk teman-teman yang masih kuat meleknya, kita langsung bahas ya, teman-teman perhatikan, perhatikan saja. Tapi tetap memahami kalimatnya ya teman-teman ya. Pada sebuah pertemuan yang terdiri dari eh, koki profesional, yaitu ada Chef Juna, Chef Riri, Chef Agil, dan Chef Vero. Salah seorang dari mereka merupakan ahli masakan Indonesia, gitu ya. Terus sementara yang lainnya ada masakan Eropa, Itali, dan Cina. Pada suatu waktu mereka dipertemukan pada suatu acara memasak gitu ya, sebagai juri dan duduk di meja persegi dengan susunan sebagai berikut. Duh, ahli masakan Indonesia duduk di sebelah kiri, Chef Juna. Nah, kalau misal kayak gini, ini tuh nggak kalau misal duduk persegi apalagi ya, kita nggak bisa nyusun kayak gini tadi, nggak bisa nyusun kayak gini teman-teman. Maksudnya yang ini nggak bisa nyusun kayak gini, gitu ya. Karena posisinya itu nanti tergantung teman-teman memulai gambarnya untuk menggambar perseginya. Apa namanya? Meja perseginya. Ahli masakan Cina duduk berseberangan dengan Severo. Yang paling penting itu teman-teman paham gitu ya, sebelah kiri itu gimana, berseberangan itu nanti gimana, itu paling penting di situ. Oke ya. Chef Riri dan Chef Agil duduk berdekatan. Nah, ini juga teman-teman harus memahami duduk berdekatan tuh gimana gitu ya. Sementara itu, salah seorang chef duduk di sebelah kiri ahli masakan Eropa. Ahli masakan Italia berseberangan dengan Chef Agil. Oke ya. Siapa yang ahli masakan Italia? Itu nantilah. Kita coba menggambar dulu. Anggap aja ini mejanya persegi, gitu ya. Nah, untuk meja persegi seperti yang aku bilang tadi, ini berdasarkan teman-teman memulai gambarnya. Maksudnya itu nanti teman-teman kayak misal ya, misal rules yang pertama, ahli masakan Indonesia duduk di sebelah kiri Chef Juna. Nah, itu nanti teman-teman bebas itu. Mau Chef Juna naruh di sini boleh. Mau naruh di sini boleh. Mau naruh di sini boleh. Mau naruh di sini boleh. Bebas ya, teman-teman ya. Nggak ada batasan. Itu posisi pertama itu sebagai kunci ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bebas mau sini, mau sini, mau sini, mau sini boleh. Yang penting pokoknya salah satu aja. Oke ya. Misal aku naruh sini aja. Chef Juna aku taruh situ. Oke. Terus dibilang kan yang duduk di sebelah kiri itu masakan Indonesia. Berarti eh, ini kan pasti ngadepnya kan ke sini ya. Ngadep sini, ini nanti yang madep sini, ini madep sini, madep sini. Berarti yang sebelah kiri itu kan ini. Berarti ya, masakan Indo. Ya, di sebelah kiri. Kita nggak tahu chefnya siapa. Terus, masakan Cina duduk berseberangan dengan chef Vero. Nah, ini. Kita nggak tahu tuh chef Vero itu di mana dan kondisi, apa namanya, posisinya di mana gitu. Kalau kalau misal kita menggambar, tetap merah aja dah. Menggambar posisi kemungkinannya untuk save Vero karena kan kita save Juna udah di sini nih udah pakem kita taruh situ gitu ya jadi Vero kan kemungkinannya di sini sama di sini ya kan tapi save Vero karena ada aturan yang duduk berseberangan dengan save Vero itu ahli masakan Cina maka save Vero itu tidak mungkin di sini kenapa kok tidak mungkin di sini karena duduk berseberangan itu berarti berhadapan ya teman-teman ya. Kalau misal Vero kita taruh sini gitu ya kan nggak bisa tuh Cina di sini karena kan di sini tuh udah Indo gitu kan berarti Vero tidak mungkin di sini jelas nggak jadi Vero nggak mungkin di sini ya teman-teman ya Vero nggak mungkin di sini karena di sini udah ditempati oleh Indo
Kalau misal nggak paham, langsung komen aja ya teman-teman ya. Karena kan ini kan agak membangun logika gitu ya. Jadi kalau misal nggak jelas langsung bilang aja. Oke ya. Jadi duduk berseberangan itu berhadapan ya temennya. Jadi Vero nggak boleh di sini nggak boleh. Vero nggak boleh di sini. Nah, berarti kemungkinannya di sini atau di sini. Oke, kita simpen dulu aja. Kita buat aja kayak gitu. Ya kan? Karena kan ini yang penting nggak melanggar rules kan. Jadi udah kita gambar dulu seperti ini. Terus Chef Riri dan Chef Agil duduk berdekatan. Oke, duduk berdekatan tuh. Jadi duduk berdekatan itu berarti samping kanan kiri. Ya, kalau misal Vero kita taruh di sini, ya taruh di sini, berarti nanti Chef siapa namanya Agil dan Riri nggak bisa duduk berdekatan. Bisanya duduk berseberangan, ya kan? Nah, dari sini, dari rules yang nomor 3, berarti kita bisa menempatkan Vero dipastikan di sini, ya. Karena ada pengaruh rules yang nomor 3, ya. Jadinya posisinya antara Agil sama Riri ya di sini. Kita simpen dulu gini ya. Oke. Kita simpan seperti itu. Terus, sementara itu, salah seorang chef duduk sebelah kiri masakan Eropa. Nah, kita nggak bisa menentukan. Oke, kita nggak bisa menentukan tuh rules yang nomor 4. Karena masih absurd. Dalam artian, nggak tahu tuh. Karena kan posisi Agil sama Riri kan belum dipastikan. Ya, belum dipastikan. Terus, yang rules yang terakhir, ahli masakan Italia berseberangan dengan chef Agil. Nah, tadi ya, Agil itu antara di sini sama di sini. Ingat, berseberangan itu berhadapan. Ya, kalau misal Agil kita taruh di sini, berarti kan nggak bisa tuh, ya kan, melanggar rules tuh, karena kan di sini udah Indonesia, ya kan. Berarti otomatis dari situ Agil itu nanti di sini, Riri yang di sini. Oke, biar Agil itu kan berseberangan dengan Italia, berarti nanti di sini Italia, ya kan. Nah, terus balik lagi ke rules yang nomor 4, ya. Sementara itu, belum belum bisa sih. Nah, ini balik lagi ke rules yang nomor 2 dulu. Nomor 2 dulu. Ahli masakan Cina duduk berseberangan dengan chef Vero. Karena tadi Vero udah di sini, berarti Cina di sini. Otomatis di sini sebagai Eropa. Sudah. Karena kan dibilang hanya salah seorang chef gitu kan. Duduk di sebelah kiri masakan Eropa. Ya udah. Gini teman-teman. Udah jadi. Jadi, aku coba. Nah, itu ada kucing kayaknya di lemari. Di lemari di pintu. Aku coba jelasin ulang ya teman-teman. Ya kalau misalnya dibilang irrelevant, nggak yang irrelevant juga sih. Aku coba jelasin ulang deh, biar teman-teman jelas. Hmm. Jadi kan tadi kan Juna ya. Hmm. Kucingnya agak berisik di luar. Juna tadi seperti ini. Itu pertama ya. Terus Indo kan di sini. Indo, oke, rules yang pertama. Terus tadi Vero berseberangan, masakan asli Cina itu berseberangan dengan Severo. Jadi kan kemungkinannya itu tadi mana? Sama. Sorry, ini sama sini, ya kan? Kemungkinannya kan gitu, oke ya. Karena kan eh apa namanya? Kalau misal di sini kan nggak mungkin, ya. Karena kan yang berseberangan dengan Vero itu kan Cina. Padahal yang berseberangan dengan Vero kalau misal kita taruh sini itu Indonesia, ya. Ya. Jadi kan kita nggak bisa tuh naruh di situ. Terus
Dikonfirmasi dengan rules yang nomor 3, Chef Riri dan Agil duduk berdekatan. Nah, karena Riri dan Agil harus berdekatan, maka Vero di sini, ya. Riri dan Agil, oke, dan Agil yang di sini. Nah, karena kita sudah mengkonfirmasi Vero di sini, kita balik lagi tuh rules nomor 2 bisa kayak gitu ya. Masakan Cina duduk berseberangan, berarti di sini adalah masakan Cina, ya kan? Masakan Cina berseberangan dengan Vero karena kita sudah memvalidasi posisi dari Vero. Nah, terus tadi rules yang nomor 4, sementara salah seorang chef duduk di sebelah kiri ahli masakan Eropa. Itu belum berguna, ya. Terus ahli masakan Italia berseberangan dengan chef Agil, ya. Nah, kalau misal Agil di sini, kita nggak bisa memvalidasi di sini, ya, karena yang di kalau misal Agil di sini, kita sudah mengkonfirmasi bahwa Vero Vero itu ahli masakan Indonesia, gitu kan? Maka ya udah, berarti yang paling memungkinkan posisi Agil adalah yang di sini, gitu. Yang mana yang berseberangan dengan Agil itu Italia. Berarti di sini nanti ya, Eropa. Ya, seperti yang nomor 4 itu harus nomor 4 kayak irrelevan ya, benar. Lebih ke nggak penting, betul. Itu ya teman-teman ya. Udah ya. Berarti ya, siapa yang ahli masakan Italia? Berarti chef. Mana pennya? Pen. Chef Yuna. Oke. Terus yang ahli masakan Cina dan Eropa? Cina dan Eropa. Apa itu? Berarti Agil dan Riri. Riri dan Agil. Udah selesai. Oke ya. Mana ya? Jadi gitu teman-teman. Aku sarankan teman-teman kalau misal nyari soal untuk yang ini, cari yang dua kemungkinan kayak gini. Jadi ada orang menempati suatu posisi ataupun yang kayak gini. Yang kayak gini tuh juga bagus untuk melatih logika teman-teman. Nanti kalau misalnya udah terbiasa yang kayak gini, ngerjain soal yang kayak gini itu gampang banget. Beneran. Jadi nanti teman-teman nggak terlalu kebanyakan nge-skip soal. Oke? Gitu ya. Mungkin untuk sementara, karena udah malam juga ini. Oke, nanti untuk segala pertanyaan nanti silakan WA aja. Untuk yang tadi nge-WA aku, mohon maaf belum ku jawab. Nanti ku jawab ya. Karena belum tadi nggak sempat buka WA. Oke, mungkin kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Berdoa menurut agama dan yang percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih untuk antusiasnya teman-teman. Sampai jumpa. Oh, link absen. Waduh, link absen di mana ya? Bentar, sebentar. Link absen. Itu link absennya. Sebelum ku tutup, teman-teman, silakan diklik dulu link absen. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, udah ya. Ku tutup ya. Sampai jumpa, teman-teman. Kita ketemu terakhir itu besok. Bye-bye.